Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada tutorial berikut, kita akan membahas bagaimana cara menginstall ataupun menggunakan sebuah aplikasi untuk mengupload ataupun men-share file melalui hosting kita. Jadi aplikasi ini digunakan untuk alternatif sebagai pengganti Google Drive misalnya, OneDrive, dan lain sebagainya. Dan aplikasi ini berbasis website, jadi dapat diinstal di hosting teman-teman. Nah, aplikasi ini sebenarnya ada banyak, bukan hanya yang akan kita install pada saat ini, namun karena keterbatasan waktu, kita akan mencoba salah satu aplikasi ataupun software website yang biasa digunakan oleh banyak orang, yaitu OnCloud. Jadi OnCloud ini sebuah platform yang dapat kita install di hosting maupun di server. Dan juga OnCloud ini kita bisa menginstalnya secara gratis di sini jika yang hanya menggunakan hanya satu user. Jadi jika hanya menggunakan satu user, kita bisa menggunakan yang versi basic atau free community. Sedangkan jika misalnya teman-teman ingin menggunakan lebih dari di atas satu user, misal 25 user dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa melihat harganya sendiri pada website OnCloud. Dan juga teman-teman jika tidak mempunyai hosting nantinya, jika memang kedepannya ingin membutuhkan ini, apakah untuk private folder, ataupun untuk pengganti Google Drive, ataupun OneDrive, itu bisa menggunakan yang online. Nah, di sini. Jadi menggunakan domain oncloud.online. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa baca melalui websitenya oncloud.com agar dapat melihat apa sih OnCloud itu, dan apa saja detail-detailnya yang ada di dalamnya, dan apa saja fiturnya. Dan juga teman-teman bisa melihat panduannya pada menu Get Started di bagian sebelah kanan tombol warna biru. Di sini teman-teman bisa melihat petunjuk bagaimana cara menginstal di server dan dapat menghubungi kontak us dari OnCloud jika ada masalah dengan sistem aplikasi dari OnCloud sendiri. Oke, kita langsung saja masuk ke cPanel kita atau di hosting kita. Kita akan langsung install OnCloud melalui cPanel kita. Saya anggap teman-teman di sini sudah login di hosting masing-masing. Lalu saya ketik di sini Softacholos. Kita pilih. Di sini teman-teman bisa masuk ke menu File Management di bagian sebelah kiri. Lalu di sini ada OnCloud. Atau jika tidak ingin mencari manual satu persatu, teman bisa masukkan keywordnya pada kolom search. Di sini kita masukkan on. Kita pilih OnCloud. Lalu berikutnya kita klik Install Now di bagian sebelah kanan. Nah, di sini kita setting dulu foldernya. Misalnya OnCloud-nya kita ganti dengan privat. Jadi ketika nanti kita masuk ke penyimpanan kita harus masukkan domain hayomokmana.masuk.id/privat. Jadi ada folder lagi di setelah domain kita. Lalu untuk data direktorinya, teman-teman bisa menggunakan folder bawaan yang sudah disiapkan oleh OnCloud, atau bisa teman-teman ganti sendiri nantinya. Di sini kasusnya saya menggunakan folder yang sudah bawaan dari OnCloud. Kemudian masukkan username dan password. Di sini teman-teman bisa menggunakan password sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini saya menggunakan password seperti ini contohnya. Jika teman-teman ingin menginstal tapi jika bareng-bareng
tidak hanya sendirian, itu bisa kita sembunyikan di sini. Lalu untuk bahasanya kita bisa pilih juga, ada English, kemudian sampai ke Chinese. Di sini saya pilih Indonesia. Lalu saya klik install. Dan kita tinggal menunggu prosesnya sampai 100%. Oke, instalasinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke URL yang sudah dibuat. Nah, di sini ayo mau kemana.masuk.id/privat. Privat ini adalah folder yang kita masukkan tadi. Kita akan buka. Lalu tampilannya seperti ini. Masukkan username yang sudah kita buat tadi. Lalu klik tombol panas sebelah kanan untuk masuk. Nah, lalu di bagian halaman awal, ini kita diberikan pilihan, bukan pilihan, tapi bisa disebut informasi, bahwasannya aplikasi ini kita bisa gunakan di desktop app, misalnya di Windows, macOS, Linux, maupun di Android, atau di App Store di handphone iOS. Dan juga kita bisa menghubungkan kalender kita, menghubungkan kontak kita, dan lain sebagainya. Ini mirip-mirip seperti sebuah penyimpanan online pada umumnya, seperti Google Drive maupun OneDrive. Nah, di sini untuk tampilan sendiri kita tidak asing, dikarenakan ini hampir mirip dengan penyimpanan online yang lain. Di sebelah kiri ada menu-menu yang bisa digunakan untuk mengakses navigasi. Dari mulai memperlihatkan semua file yang sudah diupload, kemudian file favorit. Misalnya kita pilih salah satu, kita beri bintang, dia akan masuk di favorit. Istilahnya favorit ini di mana tempat tanda file-file kita yang sangat penting ataupun yang memang menjadi favorit ataupun yang sering dibuka nantinya. Lalu kita bisa juga melihat file apa saja yang dibagikan dengan kita ataupun file yang sudah kita bagikan dengan orang lain. Yang terakhir, itu dibagikan dengan tautan. Kita bisa men-share link file yang sudah kita upload dan akan masuk di sini. Dan juga yang terakhir, kita bisa melihat berdasarkan teks atau filter dari file yang sudah kita upload. Di bagian bawah sebelah kiri, ini ada dua menu. Salah satunya ada berkas yang dihapus, artinya di dalam sini tempat file-file yang sudah kita upload namun sudah kita hapus. Jadi kita bisa mengembalikan file yang sudah dihapus ke dalam folder semua berkas kembali. Lalu di sebelah kanan itu ada admin, profile, di mana ada 3 menu, pengaturan, dan pengguna. Kita masuk ke pengaturan. Di sini kita bisa melihat sudah berapa banyak space yang kita gunakan. Saat ini space yang kita gunakan pada OnCloud di hosting kita sebanyak 7,2 MB. Nah, di sini juga kita bisa mengatur profil kita, kemudian bisa mengakses email kita, mengganti kata sandi, bahasa, dan lain sebagainya. Lalu ada juga menu penyimpanan. Ini nanti bisa diaktifkan melalui admin. Lalu ada pengaturan berbagi. Kita bisa mengatur ke siapa saja kita dapat berbagi file. Lalu ada keamanan, di mana nantinya OnCloud ini bisa kita beri keamanan passcode. Jadi ketika ada orang yang login menggunakan akses kita, itu biasanya akan ditanya lagi passcode-nya. Jadi tidak bisa langsung login nantinya. Lalu berikutnya ada additional. Di sini tidak terlalu digunakan untuk ini karena harus diaktifkan terlebih dahulu melalui administrator. Lalu di bagian bawah ada admin. Di sini kita pilih aplikasi. Nah, lalu di sini ada beberapa aplikasi yang menjadi bawaan OnCloud. Jadi seperti plugin lah. Jadi kalau misalnya nanti OnCloud ada updatean untuk plugin,
itu nanti kita bisa lihat di sini, ataupun misalnya kita tidak memerlukan salah satu fitur, misalnya di sini kita mau menghapus menu delete files ataupun menghapus share files, ini bisa kita nonaktifkan nantinya. Lalu ada pengaturan umum. Pengaturan umum ini digunakan untuk pengaturan di server sendiri, baik itu server mail, kemudian lisensi enterprise. Kalau misalnya tadi kita sudah upgrade dari yang hanya digunakan satu orang, tapi bisa digunakan 25 user ke atas. Itu kita bisa masukkan kodenya di sini nanti. Dan lain sebagainya sampai untuk pengupdatean OnCloud sendiri. Berikutnya ada penyimpanan. Di sini penyimpanan digunakan untuk mengaktifkan external storage yang ada pada menu pribadi tadi di penyimpanan. Ketika kita centang, dia akan menampilkan folder-folder apa saja yang dapat digunakan untuk tambahan penyimpanan. Misal di sini ada Google Drive, kemudian OnCloud as FTP, WebDAV, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk penggunaan OnCloud sendiri kita tidak perlu sampai sejauh ini, namun hanya saja jika teman-teman ingin menggunakan penyimpanan tambahan, misalnya punya server lain di tempat yang berbeda, kita bisa menggunakan SFTP, atau ingin mengkoneksikan ke Google Drive, itu bisa menambahkannya melalui di sini. Oke, saya matikan lagi. Lalu enskripsi. Di sini jika kita aktifkan, enskripsi ini berfungsi untuk mengenskripsi atau mengunci informasi dari file yang sudah kita upload. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses informasinya. Jadi sebenarnya enskripsi ini bekerja di belakang layar, di mana untuk memberikan keamanan pada file-file ataupun modul yang sudah diaktifkan pada OnCloud. Kalau teman-teman pernah buka WhatsApp, pastinya teman-teman pernah melihat tulisan pesan di enskripsi. Nah, jadi sederhananya, pesan yang sudah dikirim oleh teman-teman melalui WhatsApp ke orang si penerima, itu nantinya tidak akan bisa dibaca oleh siapapun kecuali yang pemilik si akun tadi. Termasuk pegawai dari WhatsApp sendiri yang ada di pusat sana itu tidak bisa membaca pesan kita karena di enskripsi. Kemudian ada menu berbagi. Di sini kita bisa atur apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan pada saat membagikan file. Lalu bisa kita masukkan juga blacklist. Ini biasa digunakan kalau teman-teman membuka jasa ataupun mengupload file yang memang ingin dijual ataupun memang premium. Biasanya blacklist ini kalau misalnya ada member yang nakal itu bisa kita blacklist melalui menu ini. Lalu ada bantuan di sini, jika teman-teman bingung bisa melihat help dan tips. Lalu di menu berikutnya ada pengguna di bagian kanan. Nah, di sini kita bisa tambahkan grup. Grup di sini bisa kita beri nama misalnya kelas 7, kelas 8 ataupun kelas bahasa, kelas Inggris, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan pengguna baru melalui form di sini. Kita masukkan namanya, misalnya pengguna baru, emailnya juga. Kita klik buat. Nah, di sini sudah masuk pengguna barunya. Nah, grup di sini kita bisa memisahkan apakah si user ini masuk ke grup admin atau bukan. Misalnya di sini kita masukkan grupnya mahasiswa misalnya, kita tambahkan. Lalu di grup ini kita ganti menjadi mahasiswa. Jadi si pengguna baru ini hanya bisa mengakses grup yang mahasiswa yang sudah di-set oleh admin. Oke, berikutnya kita masuk ke halaman utama OnCloud. Di sini kita akan coba tes upload pada tombol tambah di bagian atas. Di sini kita coba dulu membuat folder.
Misalnya berkas saya, kita masuk ke dalamnya, lalu kita tambahkan lagi, masukkan file, misalnya ini PDF. Nah, di sini sudah terupload. Lalu bisa kita lihat rinciannya, dan juga bisa kita ubah nama, bisa kita download dan jadikan favorit sampai bisa kita hapus juga. Kemudian di sini kita bisa bagikan ke pengguna dan grup atau tautan publik. Jadi pengguna yang sudah kita masukkan tadi ataupun grup yang sudah kita buat tadi itu bisa kita set di sini. Misalnya kita membuat folder hanya untuk kelas bahasa Inggris misalnya atau bahasa Indonesia, kita bisa set di sini. Nah, ini kita pilih grup yang sudah kita buat tadi. Jadi yang bisa hanya mengakses grup ini itu dari pengguna yang masuk grup yang sudah kita buat barusan tadi. Nah, jika teman-teman ingin mempublishnya ke semua orang, itu bisa menggunakan tautan publik. Dan klik buat tautan publik. Di sini kita bisa rubah, misalnya Go 5kg. Lalu di sini bisa kita masukkan sandi jika memang file kita itu tidak umum atau ingin hanya orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang tertentu saja ingin melihatnya. Masukkan sandi. Lalu tanggal kadaluarsa bisa kita set juga. Misalnya kita hanya ingin membagikan file ini 1 hari, 2 hari, atau seminggu, atau 1 bulan. Itu bisa kita set melalui tanggal kadaluarsa. Nah, jika misalnya teman-teman tidak ingin memasukkan sandi dan kadaluarsa, itu bisa, tidak apa-apa, bisa langsung klik bagikan saja. Bagikan. Lalu di bagian sini ada salin ke clipboard, kita klik. Lalu kita buka tab baru dan tempel atau paste. Nah, di sini file yang sudah kita upload tadi dia meminta password yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang filenya sudah bisa kita akses. Baiklah, kita sudah selesai menginstal OnCloud di hosting cPanel. Nah, sekarang teman-teman tinggal mempraktekkannya sendiri melalui hosting cPanel teman-teman. Jika teman-teman nanti ada kendala, bisa mengunjungi website OnCloud ataupun bisa bertanya pada channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelasrumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.